Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kecam Israel, warga berunjuk rasa di depan gerai makanan cepat saji. Ribuan personel TNI Polri amankan perhelatan pesta demokrasi di NTB. Harga cabai mahal, sejumlah petani di daerah meraup berkah. Dari negara kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Jajaran Komando Resort Militer Korem 162 Wirabakti menggelar apel kesiapan personel untuk pengamanan pemilu serentak tahun 2024 di lapangan Trisula Satya Wirayuda, Gebang, Mataram, Rabu pagi. Apel dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Agus Subianto, secara virtual yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta. Selain melibatkan unsur TNI Polri, apel juga memamerkan alutsista dan peralatan pendukung pengamanan pemilu. Danrem menyatakan sebanyak 3.117 personel TNI Polri akan diterjunkan untuk mengamankan pesta demokrasi yang dimulai bulan Februari tahun depan. TNI siap dengan kekuatannya dan alutsistanya untuk membantu Polri dalam pengamanan pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan kondisi yang kondusif, aman, nyaman, damai dalam pengamanan pemilu. Tentunya TNI, Polri, dengan Forkopimda dan segenap Kapolda ini kita bersama-sama bahu-membahu untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga penyelenggaraan pemilu secara pentahapan secara umum sampai dengan selesai bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ini adalah pesta demokrasi di Nusa Tenggara Barat. Ya, silakan warga masyarakat manfaatkan ya kesempatan ini sebagai pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu adalah harus gembira, harus happy. Semuanya warga masyarakat seluruh lapisan. Ya. Jangan dikhawatirkan takut ini takut itu, jangan. Namanya pesta itu harus happy. Betul kan? Harus senang dengan hati yang senang, menyalurkan aspirasi, menyalurkan pilihan-pilihannya. Tentu sudah punya pilihan masing-masing. TNI Polri diminta menjaga netralitas dan bertanggung jawab mengemban tugas pengamanan pemilu. Apel ditutup dengan deklarasi dan penandatanganan pemilu damai oleh seluruh partai politik peserta pemilu bersama Ormas dan kepala daerah di NTB. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Kami mohon kepada Mahalnya harga cabai membuat petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur meraup untung jutaan rupiah. Petani di Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong misalnya, yang ketiban untung karena memanen cabai saat harganya meroket. Mereka menjual cabai Rp57.000 per kilogram, yang merupakan harga tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Saat masuk musim panen sebelumnya, petani biasanya menjual cabai di bawah Rp20.000 per kilogramnya. Meski hasil panen berkurang hingga 30%, mereka tetap bisa menutupi biaya produksi mulai modal, perawatan, dan obat-obatan. Berapa Bu harga cabai Bu? 57. 57, itu yang per kilo ya? Ya, per kilo. Sejak kapan kenaikan ini Bu? Sudah 1 bulan. Oh, udah 1 bulan ya? Berarti ada keuntungan untuk petani Bu ya? Alhamdulillah. Bu, kalau kondisi cabainya seperti apa Bu? Kondisi cabai Ada yang rusak nggak? Ya. Sekarang mulai dia mau rusak. Rusak ya? Karena Iya. panas Bu ya? Iya, karena tidak ada hujan. Kalau biasanya kalau sekali mati itu dapat berapa Bu? Berapa dia dapat kemarin? Sekintal 60. Oh, sekitar 60 ya? Ya. Petani rutin menyemprot obat-obatan dan menyiram setiap hari untuk menjaga kualitas buah cabai agar bisa dipanen dan tidak rusak diserang hama. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah semakin mahal sejak 2 pekan lalu. Di pasar tradisional Renteng Praya, harga cabai rawit tembus Rp70.000 per kilogramnya.
Cabai merah besar juga kini dijual Rp70.000 per kilogram dari Rp30.000 sebelumnya. Mahalnya harga dikeluhkan pedagang karena membuat omset mereka menurun. Untuk menyiasatinya, mereka menjual secara ecer seharga Rp5.000 per kemasan. 5.000-an. Kenapa pakai kemasan, Bu? Biar dapat untung lebihan sedikit. Biar dapat untung ya. Lebih dapat untung kita yang gini? Iya, lebih dapat untung sedikit, lebih sedikit. Lebih sedikit dibanding jual kiloan. Dengan seperempatnya. Isinya ini kemasan berapa namanya? Kemasan 5.000-an. Kemasan 5.000-an ya. Lebih banyak yang nyari. Ini yang seperempatnya tuh. Ini lebih banyak yang nyari. Hah? Yang lebih banyak yang nyari. Banyak sih yang nyari kan uangnya yang sedikit, beli 5.000-an dia. Kalau orang kece di rumah sih beli yang ini. Sementara konsumen memilih mengurangi pembelian bumbu dapur. Cabai harga 5.000, buat seperlunya aja. Cabai mahal nggak? Ya lumayan. Dirasa berat nggak? Kurangi aja sih belinya, buat seperlunya aja. Biasanya berapa beli cabai? Paling banyak seperempat. Sekarang beli seperlunya aja buat nyambel. Ini rasa berat nggak kalau makan ini? Juga sih berat juga, apalagi dengan sambal kita ya makan. Warga berharap pemerintah daerah mengantisipasi naiknya harga bumbu dapur akibat menipisnya stok di pasaran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petani di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Keiri, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan tanaman cabai yang mengering dan rusak akibat cuaca dan serangan hama. Hal itu membuat hasil panen jauh menurun, sehingga mereka juga tidak bisa merasakan untung di tengah mahalnya harga cabai. Petani yang biasa mendapatkan omset hingga Rp6 juta per 30 are, kini hanya Rp3 juta saja. Padahal mereka telah mengeluarkan biaya perawatan tanaman yang cukup besar, mulai dari pupuk hingga obat-obatan. Sedikit. Kenapa bisa sedikit? Nah, ini karena ini kutu kebun nih banyak ini. Hama Pak ya? Ya, lama. Tapi kan harga cabai sekarang lumayan tinggi Pak. Lumayan, harga mungkin sekarang udah 60. 60 di tingkat petani ya. Petani kalau udah udah melonjak naik. Sebelumnya berapa di petani? Sebelumnya waktu murah 28, 25. Sekarang naik. Petani meminta pemerintah daerah menambah subsidi pupuk dan memberikan bantuan bibit dan obat-obatan pada musim tanam berikutnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.